Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurja Istiatjah dari kelas 4B PAI dengan NIM 120011060. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan materi PAI dasar 2, yaitu di sini saya akan membahas dan menjelaskan materi tentang pengembangan materi PAI dasar 2, yaitu sujud sahwi. Yang pertama adalah pengertian sujud sahwi. Dapat kita ketahui bahwa kata sahwi sendiri itu adalah artinya lupa. Nah, disebut sujud sahwi karena sujud ini dilakukan ketika lupa di dalam sholat. Nah, untuk itulah sujud sahwi ini disyariatkan dalam rangka menutup kekurangan ketika sholat yang disebabkan karena lupa. Dan ada pula beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian yang kedua adalah hukum sujud sahwi. Mengenai hukum sujud sahwi ini, para ulama berselisih menjadi dua pendapat. Ada yang menyatakan wajib dan ada pula yang mengatakan sunnah. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini dan lebih mententramkan hati adalah pendapat yang menyatakan wajib. Hal ini disebabkan oleh dua alasan, yaitu yang pertama adalah di dalam hadis yang menjelaskan sujud sahwi ini seringkali menggunakan kata perintah, sedangkan kata perintah hukum asalnya adalah wajib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus-menerus melakukan sujud sahwi ketika ada sebabnya, dan tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa beliau pernah meninggalkannya, yang itu adalah sebab yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah rukun dan syarat sujud sahwi. Di sini rukunnya seperti kita melaksanakan sholat. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah berdiri jika mampu, yang ketiga adalah takbir, yang keempat adalah membaca iftitah, al-fatihah, dan surah pendek. Kemudian ruku secara tu'maninah, kemudian iktidal, kemudian sujud, dan kemudian duduk di antara dua sujud dan mengulangnya lagi. Adapun syarat sujud sahwi, yaitu yang pertama adalah meninggalkan sunnah. Sujud sahwi ini yang pertama dilakukan ketika seseorang meninggalkan sunnah abad dalam melaksanakan sholat. Sunnah abad dalam sholat ini meliputi kunut, tasyahud awal, sholawat pada Nabi pada saat tahiyat, sholawat pada Nabi dan keluarga Nabi pada saat tahiyat akhir, dan duduk tasyahud awal. Kemudian yang kedua adalah melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Contohnya seperti ketika seseorang dengan sengaja memperpanjang bacaan sholat dalam gerakan iktidal dan duduk di antara dua sujud. Nah, itu termasuk sesuatu yang membatalkan sholat karena kita memanjang-manjangkan sebuah bacaan. Nah, sebab kedua gerakan sholat ini termasuk dalam rukun qashir yang tidak boleh dipanjangkan. Jadi apabila dengan sengaja memanjang-manjangkan bacaan sholat, nah itu adalah termasuk sesuatu yang dapat membatalkan sholat dan harus dilakukan sujud sahwi agar sholatnya tetap sah. Kemudian yang ketiga adalah memindahkan bacaan sholat, yaitu contohnya seperti membaca Al-Fatihah ketika iktidal. Nah, itu termasuk memindahkan bacaan sholat. Maka dari itu kita harus melakukan sujud sahwi, ya, karena itu adalah termasuk syarat untuk melakukan sujud sahwi, yaitu adalah memindahkan bacaan sholat supaya sholatnya tetap sah. Kemudian yang selanjutnya adalah ragu dalam pelaksanaan sunnah abad. Contohnya seperti ketika kita ragu apakah telah melaksanakan kunut atau belum, maka untuk mengatasi keraguan ini disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, sebab pada dasarnya hukum awal yang dipakai ketika terjadi kondisi ini yaitu dianggap tidak melaksanakan kunut. Kemudian yang selanjutnya adalah ragu dalam pelaksanaan rakaat sholat. Nah, misalnya nih kita lagi terburu-buru kan, lagi bekerja terburu-buru ingin sholat, ingin menyelesaikan pekerjaan, saking terburu-burunya mengambil wudhu kemudian sholat. Nah, setelah sholat lupa ya, ingin sholat zuhur, rakaat sholatnya sholat maghrib, nah, kan kalau sholat zuhur kan 4 rakaat, nah kalau maghrib itu 3 rakaat. Nah, berarti itu kita harus melakukan sujud sahwi untuk membenarkan rakaat sholat kita. Kemudian yang selanjutnya adalah tata cara sujud sahwi.
Dalam pelaksanaan sujud sahwi ini terdapat tahapan atau beberapa cara untuk melakukannya. Dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa sujud sahwi ini dilakukan dengan 2 kali sujud di akhir sholat, baik sebelum maupun sesudah salam. Berikut penjelasan tata cara sujud sahwi. Yang pertama, sujud sebanyak 2 kali di akhir sholat, baik sebelum maupun sesudah salam. Yang kedua, ketika hendak sujud dianjurkan mengucap takbir Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, ketika melakukan sujud sahwi dianjurkan membaca bacaan doa sujud sahwi, yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya Maha Suci Zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Kemudian yang selanjutnya yaitu cara melakukan sujud sahwi sebelum salam berdasarkan hadis Abdullah bin Buhainah. Beliau mengatakan bahwa setelah beliau menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali. Ketika itu beliau bertakbir. Pada setiap akan sujud dalam posisi duduk, beliau melakukan sujud sahwi ini sebelum salam. Hadis riwayat Bukhari nomor 1224 dan Muslim nomor 570. Kemudian yang selanjutnya adalah cara melakukan sujud sahwi sesudah salam berdasarkan hadis Abu Hurairah yang berkata, lalu beliau sholat 2 rakaat lagi yang tertinggal, kemudian beliau salam. Sesudah itu beliau bertakbir lalu bersujud, kemudian bertakbir lagi lalu beliau bangkit, kemudian bertakbir kembali lalu beliau sujud kedua kalinya. Sesudah itu bertakbir lalu beliau bangkit. Hadis riwayat Bukhari nomor 1229 dan Muslim nomor 573. Yang selanjutnya adalah hikmah sujud sahwi. Di sini terdapat 4 hikmah yang saya paparkan di sini, yaitu yang pertama adalah menjauhkan diri dari sikap sombong atau takabur, ya. Dengan sujud sahwi ini kita bisa menjauhkan diri kita dari sikap sombong ataupun takabur, ya. Karena tidak ada yang perlu disombongkan oleh manusia. Karena segala nikmat yang kita peroleh itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan di dunia ini, karena bagaimanapun di akhir nanti kita akan tetap kembali kepadanya. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sujud sahwi ini itu juga akan menumbuhkan sikap rendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita sholat dan sujud itu adalah kita menghadap kepada Allah, dan di hadapan Allah itulah kita tidak ada apa-apanya, ya. Sudah seharusnya kita merendahkan diri kita kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai seorang hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang Maha Kuasa. Nah, dengan sujud sahwi ini kita menjadari akan kelemahan kita sebagai hambanya, ya. Dan jika kita tidak berdoa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena kita hanyalah makhluk lemah yang tidak mempunyai daya apa-apa. Karena segala kekuatan hanyalah milik Allah yang Maha Kuasa, dan Dia pula yang memberikan segala nikmat kepada kita, baik itu rezeki maupun segalanya. Yang terakhir adalah menyadarkan bahwa manusia adalah yang sering salah dan lupa, sehingga harus banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan sujud sahwi ini kita juga sadar sebagai manusia kita sering kali lupa akan melakukan kesalahan, tak terkecuali ketika kita sholat. Nah, maka kita harus banyak memohon ampun kepada Allah atas segala kelalaian dan kesalahan kita. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.